Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muria Kudus. Kami ingin menyampaikan materi presentasi yang berjudul Analisis Komponen-komponen Database Lazada. Di sini nama anggota kelompok ada Alfia Nur Aulia, NIM 2020-53125. 2. Nur Kamidah, NIM 2020-53146. 3. Dinda Permatasari Dewi Kusuma, NIM 2020-53149. 4. Doni Indra Pratama, NIM 2020-53153. 5. Muhammad Abdul Latif, NIM 2020-53154. 6. Tria Januarsi, NIM 2020-53157. Profil perusahaan Lazada didirikan pada tahun 2012 dan merupakan bagian dari Lazada Group, beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Menjadi pioning di bidang e-commerce, Lazada menghadirkan layanan yang mudah bagi konsumen dan akses langsung pada database konsumen terbesar di Asia Tenggara. Lazada ini merupakan perusahaan di bidang jual beli online, dan Indonesia juga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai kategori mulai dari produk elektronik, kecantikan, dan lain sebagainya. Selain memberikan kemudahan transaksi, Lazada juga memberikan berbagai banyak promo serta diskon. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasari Dewi Kusuma dengan NIM 2020-53149. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis produk. Lazada memiliki kategori jenis produk meliputi ada handphone dan tablet, kesehatan dan kecantikan, fashion, mainan dan bayi, kamera, komputer dan laptop, elektronik rumah tangga, jam tangan, kacamata dan perhiasan, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, tas dan koper, voucher, otomotif, groceries, buku, games dan musik, olahraga dan outdoor. Di sini kami bisa memilih jenis produk yang akan kita beli. Di produk Lazada banyak sekali yang bisa kita pilih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tria. Perkenalkan, nama saya Tria Nur Arsih, NIM 2020-53157. Bagaimana cara membeli barang di Lazada? 1. Pilih produk pilihan Anda. Pilih produk pilihan Anda melalui kolom pencarian produk yang ada di bagian atas situs atau aplikasi Lazada. Yang ada di bagian situs atau aplikasi Lazada, silakan ketikkan nama atau merek produk atau jenis atau kategori produk dan tekan enter atau tanda cari. Anda juga bisa memilih produk melalui pilihan kategori produk yang ada di bagian menu. Selanjutnya akan muncul berbagai produk yang Anda cari. Silakan pilih dan klik pada produk yang Anda inginkan. 2. Periksa informasi produk. Sebelum memutuskan untuk membeli produk, periksa terlebih dahulu informasi atau deskripsi produk, seperti warna, ukuran, berat produk, dan harga produk. Jangan lupa juga mengecek review produk dari pembeli yang terdahulu dan pastikan ketersediaan barang. 3. Konfirmasi troli belanja. Setelah mendapatkan respon akan ketersediaan barang, baru tap tombol beli sekarang, atau bisa juga tap tombol tambah ke troli apabila Anda ingin belanja produk lainnya. 4. Masukkan email Anda. Selanjutnya, isi data pengiriman berupa alamat email lengkap Anda, disertai nomor HP dan kode pos. Biasanya ini hanya untuk konsumen baru. Jika sudah pernah belanja, Anda akan melihat opsi untuk mengganti alamat jika Anda pindah rumah atau ingin mengirimkan barang ke orang lain. 5. Sediakan informasi pengiriman. Jangan lupa untuk memilih metode pengiriman yang Anda inginkan.
maka akan muncul estimasi biaya krim yang harus Anda bayar. Di bawahnya lagi akan muncul total uang yang harus Anda bayarkan, harga produk, dan ongkir. 6. Pilih metode pembayaran Anda. Ada banyak metode pembayaran yang tersedia di situs Lazada Indonesia, meliputi bayar di tempat atau COD, kartu kredit atau kartu debit, transfer bank, bayar di counter, Alfamart atau Indomaret, cicilan, atau klik ICA. Pilihan metode pembayaran di atas akan tersedia pada laman Pilih Metode Pembayaran. Anda bisa memilih salah satu metode pembayaran sesuai keinginan Anda. Lakukan pembayaran sesuai metode yang Anda pilih. 7. Buat pesanan Anda. Buat pesanan yang telah Anda pilih dalam Lazada. 8. Terima konfirmasi pesanan. Setelah itu, langkah terakhir tentu melakukan pembayaran sesuai nominal yang tertera di aplikasi. Pasca pembayaran, Anda tidak perlu melakukan konfirmasi karena sistem Lazada akan melakukan secara otomatis. Tetapi jika dalam 24 jam setelah pembayaran tidak ada konfirmasi ke email, ada baiknya menghubungi layanan pelanggan Lazada untuk memastikan transaksi telah diproses. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alfiah. Perkenalkan, nama saya Alfiah Nur Aulia, NIM saya 2020-53125. Sistem pembayaran transaksi. Transaksi di dalam Lazada dapat menggunakan e-credit card sebagai alat pembayaran. Sistem pembayaran pertama melalui e-credit card yang dapat dilakukan melalui kartu kredit yang dikeluarkan oleh Visa dan Mastercard. Kartu kredit dengan provider Visa dan Mastercard adalah jenis kartu yang paling banyak digunakan di Indonesia. Cara pelunasannya bisa dilakukan dengan cara angsuran maupun bayar sekaligus. Jumlah angsuran yang dibayar dihitung dari nilai saldo tagihan dan ditambah dengan bunga bulanan. Pembayaran ini harus dilakukan selambat-lambatnya saat jatuh tempo setiap bulan yang sudah ditetapkan pihak yang mengeluarkan kartu kredit kepada pemegang kartu. Keterlambatan pelunasan bisa mengakibatkan denda atau late karge. Kartu kredit jenis ini juga dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai, baik melalui teller ataupun ATM. Sistem pembayaran yang kedua adalah bank transfer, di mana pembeli dapat menggunakan sistem transfer melalui dua rekening, yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri. Lazada juga memberi kemudahan bagi pembeli dari Jabodetabek secara umumnya dan Jakarta secara khususnya dapat dilayani dengan sistem cash on. Kita dapat melakukan pembayaran melalui VA Bank BCA dengan transfer ATM, transfer klik BCA, dan transfer MBCA. Namun untuk virtual akun BCA hanya bisa dibayar menggunakan rekening BCA saja. Kita dapat mengikuti paduan VA Bank BCA untuk mengetahui prosedur detailnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, NIM 2020-53154. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen utama sistem informasi Lazada. Yang pertama adalah Transaction Process System. Transaction Process System adalah informasi yang mengatur segala bentuk proses transaksi antara pemilik perusahaan dengan target konsumen. Nah, pada komponen ini dihandle oleh Customer Service yang bertugas menangani masalah dari customer dan merupakan pihak yang akan berinteraksi langsung dengan customer. Contohnya terdapat pada Lazada Apps. Yang kedua ada Management Information System. Management Information System adalah sistem informasi yang menyediakan atau memberikan laporan detail kepada pihak manajemen. Laporan yang dikeluarkan dapat berupa statistik dan data pemesanan selama kurun waktu tertentu atau kinerja dan review dari karyawan-karyawan yang ada. Contohnya yaitu laporan dari customer service kepada atasan bidang atau supervisor. Yang ketiga ada decision support system dan management information system.
Decision Support System adalah sistem informasi yang menggunakan data khusus yang mendukung Executive Support System atau EIS dalam pengambilan sebuah keputusan untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Decision Support System pada Lazada menggunakan data khusus yang didapatkan dari pengumpulan data untuk memberikan saran keputusan berupa ekspansi produk, penambahan fitur-fitur atau layanan, dan atau tentang kerjasama dengan mitra penjual yang berada di Lazada. Yang keempat ada Executive Information System. Executive Information System adalah bagian tingkat tertinggi dari sistem informasi suatu perusahaan yang berperan pada pembuatan kebijakan baru, mengesahkan kebijakan-kebijakan baru, serta mengeksekusi kebijakan tersebut. Contohnya adalah komisaris utama yang bertugas membuat kebijakan dan mendorong terlaksananya implementasi Good Corporate Governance. Slide selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Selanjutnya ada komponen dan proses dalam Lazada. Komponennya itu ada 7. Yang nomor 1, pendaftaran anggota. Yang dimaksud pendaftaran anggota yaitu kita mendaftarkan akun ke aplikasi Lazada, bisa melewati akun Gmail atau akun Facebook, terserah. Yang kedua, pencarian produk. Kita bisa mencari produk yang kita inginkan di kolom pencarian di aplikasi Lazada. Atau bisa juga lewat kategori yang sudah disediakan di aplikasi Lazada. Biasanya contoh kategorinya yaitu kecantikan, elektronik, busana, dan lain-lain. Yang ketiga, proses pembelian atau proses pembatalan. Nah, sebelum kita membeli barang, kita harus memastikan dahulu stok barang itu ada atau tidak. Terus kita melihat harganya cocok atau tidak dengan kita. Terus kita melihat deskripsi barang atau biasa disebut dengan rincian barang. Nah, itu biasanya penjual itu menyisipkan pesan singkat yang ada di situ. Jadi kita harus benar-benar memahami dan membaca teliti deskripsi atau rincian barang tersebutnya. Terus bisa juga kita melihat penilaian pembeli atau rating yang diberikan pembeli ke penjual. Biasanya kalau ratingnya bagus ya barangnya oke. Seperti itu ya. Dan jika proses pembatalan itu biasanya sebelum kita membayar, barang itu dimasukkan ke roli. Nah, di roli itulah kita bisa membatalkan pesanan kita. Oke. Nomor 4 itu ada proses pembayaran. Nah, ini caranya membayar yaitu kita memasuki aplikasi Lazada, terus masuk ke roli, terus kita pilih barang yang ingin dibayar, terus kita klik check out, terus kita masukkan alamat lengkap kita, terus pilih kurir yang ingin kita pakai, contohnya JNE atau JNE, Ninja, JNT, atau yang lainnya. Terus kita pilih metode pembayaran seperti Indomaret, Alfamart, M-Banking, Shopee, GoPay, OVO, dan lain-lain. Nah, oke. Ini nomor 5 menjadi seller. Jika kita ingin menjadi seller, yang harus dilakukan adalah masuk ke laman lazada.co.id. Terus kita mengklik tombol menjadi reseller. Terus kita mendaftar menjadi penjual sekarang. Terus isi data yang diperlukan dan jangan lupa konfirmasi data tersebut. Terus pastikan Anda sudah membaca dan memahami perjanjian dan marketplace Lazada dan syarat dan ketentuannya. Itu harus dibaca dengan teliti ya sebelum menjadi seller. Oke, nomor 6, pengiriman barang dan lacak pesanan. Jika kita menjadi seller, kita bisa melihatnya di pilihan menu pesanan, terus kita tinjau pesanan, terus kita centang pesanan yang ingin kita proses atau yang ingin kita kirim. Nah, terus kita cetak fakturnya dan labelnya, kita cetak. Terus sebelum packing kita tempelkan fakturnya ke dalam barangnya. Terus kita packing, terus kita tempelkan labelnya. Terus kita set status siap dikirim dan klik ready to ship. Selesai. Nomor 7, pengembalian barang. Sebelum kita mengembalikan barang, kita harus mengetahui
barang itu memenuhi syarat atau tidak untuk proses retur. Jika memenuhi syarat, kita buka aplikasi Lazada, terus pilih menu akun, terus kita pilih pengembalian barang, dan pilih lagi saya ingin mengembalikan produk, terus sertakan alasannya kenapa produk dikembalikan ya. Kemudian pilih retur reason. Kemudian pengembalian bisa seperti metode pembayaran sebelumnya. Lalu klik kirimkan, lalu tunggu dikonfirmasi oleh penjual. Jika dikonfirmasi oleh penjual, kirimkan lewat kurir yang sudah ditetapkan tadi ya. Selesai, tunggu saja. Oke, lanjut. Oke, terima kasih ya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.